Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bareng saya Bunda Enha di channel Bunda Enha. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian bertambah sehat ya, panjang umur, berkah, dan selalu semangat dan kuat menjalankan semua aktivitas sehari-hari kalian. Nah, teman-teman semua yang baru bergabung dan belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video saya bisa berkembang dan saya bisa mengembangkan channel Bunda Enha ini untuk membahas ya terkait gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, terutama untuk para pendamping pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, dan kalian bisa memahami ya, mengatasi dan menghadapi pasangan kita baik suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Nah, teman-teman semua, tema saya kali ini adalah bagaimana cara saya ya sebagai pendamping untuk mengatasi sensasi telinga berdenging atau telinganya sakit ya, dan napas terasa berat pada saat suami saya mengalami itu semua, teman-teman. Nah, simak terus sampai habis video saya sampai dengan selesai dan tuntas agar kalian bisa memahami ya dan mengerti apa saja sih yang harus dilakukan oleh pendamping pada saat pasangan kita ini ya mengalami sensasi sakit pada telinga atau telinganya berdenging, terus juga napas terasa berat. Nah, ini adalah salah satu permintaan dari teman-teman ya untuk saya bisa membuatkan video terkait ini. Nah, teman-teman semua, saya bukan ahli, saya juga bukan dokter, saya bukan terapis juga ya. Saya hanya sebagai pendamping ya. Suami saya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder sampai dengan sembuh total tanpa obat, tanpa herbal dan alami, teman-teman. Nah, teman-teman, abaikan suara saya yang seperti ini ya teman-teman ya, karena astagfirullahaladzim. Maaf teman-teman, ada gangguan teknis sedikitnya. Abaikan ya teman-teman ya suara saya yang ini yang seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimanapun pendamping ya, kondisi apapun itu benar-benar harus bisa mendampingi suami. Nah, lihat ya di belakang ini suami saya ini ya, walaupun sudah sehat, walaupun sudah sembuh, tetap butuh yang namanya olahraga pagi, teman-teman. Butuh yang namanya sinar matahari pagi. Agar apa? Agar lebih sehat lagi, agar bisa mendapatkan vitamin-vitamin D ya dari sinar matahari yang gratis dan tidak perlu beli gitu kan, dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Teman-teman. Nah, ini saya mendampingi suami saya ya untuk berolahraga pagi. Jadi teman-teman, ayo yang masih rebahan, yang masih males-malesan, bangun nih, mataharinya udah enak banget ya gitu kan, udah segar. Ayo bangun ya, bergerak, ayo olahraga. Usahakan ya sempatkan waktu 10 menit, 30 menit ya, atau sampai dengan 1 jam kalian bisa berolahraga jalan kaki di pagi hari agar kalian lebih bisa kuat lagi, lebih semangat lagi, dan lebih bahagia ya. Nah, teman-teman semuanya, olahraga juga ini adalah salah satu metode untuk menghilangkan yang namanya sensasi-sensasi, apalagi di pagi hari yang sensasi-sensasinya itu horor ya kan teman-teman ya. Nah, ayo bergerak, ayo bangun. Pokoknya Bunda nggak akan bosan-bosan untuk menggerakkan kalian ya agar bisa bergerak jalan kaki di pagi hari. Wah, ayo teman-teman, cuacanya juga sangat cerah. Nah, teman-teman, kembali ke tema tadi ya. Bagaimana cara saya mengatasi pada saat suami saya itu mengalami sensasi sakit telinga atau telinganya itu berdenging, terus juga napas terasa berat. Nah, teman-teman semua, itu
adalah sesuatu yang wajar ya teman-teman ya, karena reaksi alami dari asam lambung ya, pada saat asam lambungnya itu berlebihan atau naik ke atas, itu pasti akan merasakan dada terasa berat atau nafas itu terasa sesak. Nah, berasa sesak itu karena apa teman-teman ya? Karena apa ya? Karena asam lambungnya itu naik ke atas atau reflux teman-teman. Akhirnya dada terasa panas, terus kerongkongan juga panas, dan napas berasa sesak atau berat teman-teman. Tapi semua jangan khawatir. Nah, ada juga mungkin ya di sini teman-teman yang mengalami sensasi telinga berdenging. Nah, telinga berdenging terus rasanya sakit kan di sekitar telinga gitu kan, di kepala ya, kanan kiri telinganya itu terasa sakit sekali. Nah, teman-teman, saat itu pun sama, suami saya juga mengalaminya. Akhirnya pada saat parah-parahnya ya ini ya, suami saya bawa ke ini ya, ke spesialis THT. Nah, dari situ teman-teman dicek semuanya gitu kan, ternyata itu memang tidak apa-apa teman-teman ya, tidak ada sesuatu hal ya yang mengkhawatirkan teman-teman. Nah, karena memang sensasinya itu horor teman-teman, telinga itu ya, suami saya bilang itu kan telinga itu kayaknya sakit terus berdengingnya itu agak lama. Nah, kalau yang normal itu kan berdengingnya cuman beberapa detik ya, tidak terlalu lama. Nah, ini kalau yang punya anxiety ya, itu yang namanya kalau sensasi telinga berdenging terus dada sakit, napas terasa berat, itu pasti selalu saja mendiagnosa sendiri, selalu saja pikirannya itu negatif teman-teman, selalu mendiagnosa sendiri ya, terus mengkait-kaitkan lagi dengan yang namanya penyakit berat. Nah, itu teman-teman udah sifatnya orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder. Tapi di sini teman-teman semuanya, para pendamping khususnya, itu jangan khawatir jika pasangan teman-teman ini mengalami itu semua ya, karena memang itu suatu reaksi alami ya. Nah, teman-teman, cara mengatasinya saat itu ya, selain tadi saya bawa ke rumah sakit, periksa di dokter THT, dan semuanya itu hasilnya aman, hasilnya bagus ya. Akhirnya saya coba berusaha untuk terus yang namanya meyakinkan diri pasangan saya teman-teman. Nah, terutama teman-teman para pendamping juga itu harus bisa yang namanya meyakinkan pasangan teman-teman itu semuanya aman, semuanya baik-baik saja. Yang ada ya, mereka itu harus selalu bisa mengabaikan pola pikir negatif mereka teman-teman. Jangan sampai selalu berpikiran negatif dan selalu aja jangan-jangan. Nah, itu yang harus dihindari teman-teman ya, hilangkan, buang jauh cemasnya. Nah, telinga berdenging itu ya, itu sesuatu hal yang wajar teman-teman, jadi tidak perlu khawatir, nanti juga ya lama-lama itu akan hilang. Yang penting pasangan teman-teman itu menjalankan metode-metodenya itu secara konsisten dan rutin teman-teman ya. Dan jangan lupa, saya selalu ya itu bukan menghimbau ya, tapi selalu menyarankan yang namanya pasangan teman-teman ini perbanyak minum air putih hangat. Nah, itu juga bisa menetralisir asam lambung ya pada saat produksi asam lambungnya itu berlebihan. Nah, napas terasa berat teman-teman itu tadi ya, dari yang namanya asam lambung itu naik atau reflux ke atas, jadi terasa berat terus panas dada, itu juga jangan khawatir, perbanyak minum air putih hangat ya, kalau bisa sedikit hangat teman-teman, pokoknya 8 sampai dengan 10 gelas sehari minum air putihnya. Nah, kadang ya pasangan teman-teman ini ada yang berasa tubuhnya itu lemas, terus lemah, lunglai, karena apa ya, itu kurang yang namanya bergerak teman-teman. Ayo bergerak lagi ya, lakukan aktivitas fisik gitu kan, seperti jalan kaki atau jalan santai ya, jalan biasa aja teman-teman setiap pagi. Coba deh yang belum melakukan metode ini, lakukan ya segera ya. Nah, nanti akan terlihat hasilnya teman-teman. Pasangan teman-teman akan merasakan hasilnya setelah melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari. Sempetin deh sedikit beberapa menit ya. Bagi yang kerja ya, nah, ada juga nih yang curhat kan,
saya kerjanya pagi Bun. Nah, usahakan bangun pagi-pagi, lebih awal olahraga jalan kaki pagi harinya teman-teman. Itu lakukan 10 sampai 30 menit deh ya sebelum berangkat ke kantor. Tapi jangan lupa sarapan pagi ya. Nah, sarapan pagi itu sangat penting teman-teman. Nah, tadi ya nafas terasa berat itu jangan selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya sakit jantung. Jangan teman-teman. Itu semuanya apa ya? Reaksi alami ya, sensasi-sensasi tersebut dari asam lambung yang sedang reflux. Nah, cara mengatasinya tadi teman-teman, perbanyak minum air putih hangat, terus jalankan metode-metodenya dengan konsisten, terus dibarengi pokoknya olahraga jalan kaki di pagi hari. Nah, teman-teman, jangan banyak yang namanya pasangan teman-teman ini malas bergerak, terus banyak rebahan. Itu juga akan menimbulkan sensasi tadi ya, telinga berdenging karena banyak tiduran gitu kan, tidurnya ke kanan ke kiri, terus akhirnya kan itu tertekan ya telinga. Nah, terus juga jangan terlalu banyak searching teman-teman, main HP-nya itu dibatasin dulu ya, searching artikel-artikel yang selalu dikait-kaitkan dengan sensasi yang datang itu ya, selalu saja dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit berat. Itu jangan ya, jangan stop untuk searching ya. Nah, teman-teman semuanya, lebih baik itu searching yang menyehatkan teman-teman, jangan selalu terfokus pada sensasi. Dan semua sensasi itu bisa hilang, bisa sembuh anxiety pasangan teman-teman ini ya, dengan cara-cara tadi ya. Caranya sederhana dan tidak mengeluarkan biaya banyak teman-teman. Nah, ada juga saya Bun, katanya sudah yang namanya sampai ke dukun. Jangan deh teman-teman ya. Terus juga saya udah katanya ya, saya udah ke beberapa orang pinter sampai dengan dirukuyah dan yang lain-lain. Nah, itu nggak ada hubungannya teman-teman. Ayo sadarkan pasangan teman-teman itu ya, bahwa mereka itu baik-baik saja, bahwa mereka itu tidak ada hal-hal yang gaib yang mengganggunya teman-teman. Jangan, itu nggak ada, saya yakin ya. Itu hanya pola pikir mereka yang masih belum bisa dikendalikan, pola pikir mereka yang selalu negatif itu ya. Jadi semuanya itu bisa teratasi teman-teman, terutama bagi teman-teman para pendamping itu benar-benar yang namanya harus ekstra sabar, harus kuat, harus semangat. Jadi ayo para pendamping juga ya tetap harus bisa ya yang namanya olahraga jalan kaki pagi hari juga teman-teman. Karena apa? Ayo sehat bersama, ayo berjuang bersama, jangan sendirian. Nah, tetap dalam kondisi apapun ya, misalkan sedang kita ini pendamping ini kurang fit badannya atau sedang tidak enak badannya, tetap kita juga harus bisa olahraga teman-teman. Jangan ketergantungan pada obat. Jadi tekankan lagi ke pasangan teman-teman itu, jangan ketergantungan pada obat, karena obat itu ya tidak menyelesaikan masalah, hanya meredakan gejalanya saja teman-teman. Jadi semuanya ayo bergerak, ayo bangkit, ayo semangat lagi ya, lebih kuat lagi. Nah Bun, napas berat itu kadang ya Bun ya, tiba-tiba datang. Nah itu karena apa? Karena masih ada paniknya, terus masih ada ini ya, cemasnya teman-teman. Nah rasa khawatirnya itu ya, rasa cemasnya itu alihkan teman-teman ke hal-hal yang positif. Kayak tadi, perbanyak lakukan aktivitas fisik di siang hari ya teman-teman, jangan banyak rebahan. Nah kalau kita banyak rebahan di sepanjang hari ya, itu yang ada teman-teman ya, itu nanti badan pada pegel semua, pada terasa sakit, yang namanya pinggang sakit, terus badan pada ngilu. Karena apa? Karena kurang gerak teman-teman, itu penyebabnya. Nah, mengatasi napas terasa berat ya tadi, pokoknya minum air putih hangat ya, sedikit panas itu diperbanyak teman-teman. Nah itu juga ya, jangan khawatir teman-teman kalau sering kencing ya, karena kita sering minum nih terus sering kencing. Nah, itu bagus malah ya, bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuh ya. Jadi tubuh ini detoks teman-teman, bisa lewat keringat, terus juga detoksnya itu bisa lewat air seni. Nah itu jangan khawatir. Nah di sini ada nggak teman-teman yang selalu memperhatikan air seninya itu warnanya apa, atau berbusa, atau terasa kalau kencing itu sakit. Nah itu semuanya jangan khawatir teman-teman ya.
itu apa namanya? Kalau sering kencing itu wajar ya, itu udah pokoknya jangan khawatir teman-teman, itu tubuh kita itu benar-benar apa? Benar-benar ya, tubuh kita itu mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh. Yang penting ininya bisa tenang teman-teman ya, pikirannya itu jangan selalu gundah gulana, jangan selalu berkelana ya ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah kadang ya kalau napas terasa berat itu pun gimana solusinya tadi? Selain minum air putih hangat, terus juga olahraga jalan kaki di pagi hari. Nah teman-teman, lakukan yang namanya tarik nafas ya, tarik nafas 2 7 11. Nah ini rumus yang biasa suami saya itu lakukan teman-teman pada saat ya napasnya terasa berat, terus napasnya terasa sesak ya, terus juga saat panik attack-nya datang, itu suami saya melakukan ini teman-teman, 2 7 11. Nah 2 7 11 itu apa bun ya? 2 7 11 itu tekniknya seperti ini teman-teman ya. 2 7 11 itu hirup udara ya, hirup udara itu 2 detik, terus tahan selama 7 detik, terus hembuskan lewat mulut ya pelan-pelan itu selama 11 detik. Nah coba itu teman-teman ya, lakukan di rumah teman-teman, semuanya pokoknya ya bisa sembuh secara total dengan cara alami ya, itu bisa dilakukan oleh pasangan teman-teman ya. Yang penting kita nih teman-teman sebagai pendamping itu harus yang namanya kreatif ya, harus punya trik-trik gitu nih, apa saja sih yang harus diatasin ya pada saat suami kita ini atau istri kita ini mengalami sensasi-sensasi yang bisa dibilang, ada yang bilang 1001 sensasi ya, padahal itu banyak banget nggak kehitung ya. Nah di situ teman-teman pokoknya teman-teman nih yang sering menonton channel YouTube-nya mentor-mentor atau motivator-motivator ya, itu lakukan ya, itu hampir semuanya sama gitu kan. Tapi yang terpenting teman-teman ya, itu tidak, pokoknya kita jangan ketergantungan pada obat dan herbal teman-teman, karena itu juga akan menimbulkan efek yang negatif juga teman-teman ya, terutama pada organ vital kita, ginjal itu ya teman-teman, benar-benar harus dijaga banget. Jadi ayolah sembuh alami tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Nah teman-teman semuanya, telinga berdenging ya, itu terus ada juga yang mengeluhkan gusinya sakit, terus bengkak sampai gusinya itu mengeluarkan darah, itu semua sudah yang namanya dialami oleh suami saya teman-teman, beneran deh. Coba ya kalian tonton sampai habis dari awal nih video-video channel YouTube-nya Kang Sunandi, itu semuanya diceritakan teman-teman, hampir semuanya itu sensasi dialami oleh suami saya. Tapi teman-teman suami saya itu bertekad yang namanya mau sembuh gitu kan, tanpa obat, tanpa herbal. Akhirnya apa ya, melakukan tadi metode-metode dan cara-cara sederhana yang gampang banget, tidak perlu biaya yang besar, tidak perlu mengeluarkan dana yang besar juga ya, harus ke sini, harus ke situ. Pasti nih semua teman-teman pendamping ya pernah membawa pasangan teman-teman ya, baik istri atau suami itu ke yang namanya orang-orang pintar kayak tadi yang saya sebutin. Nah itu juga teman-teman dipatok ya harganya ya, ada yang sekian, ada yang sekian. Nah teman-teman sembuhnya enggak ya kan. Nah itu kan, makanya jangan sampai ya kita salah memilih metode teman-teman, padahal ada cara sederhana ya, metode sederhana yang alami, yang tanpa harus seperti itu ya, datengin orang-orang yang mereka merasa bisa menyembuhkan. Akhirnya apa, oh ini kerasukan si ini katanya gitu kan, terus ada hal-hal gaib yang mengganggu, mengikuti, itu bullshit teman-teman ya, itu jangan dipercaya ya. Pokoknya teman-teman pendamping semuanya, ayo bangkitkan lagi mental pasangan teman-teman ini untuk bisa segera pulih ya, agar mereka itu bisa lagi ceria, bisa lagi yang namanya bahagia. Itu yang kita tunggu-tunggu bukan ya. Nah teman-teman semua, pokoknya olahraga jalan kaki pagi hari itu benar-benar efeknya banyak banget teman-teman, besar banget. Nah hormon bahagia bisa
timbul ya, bisa tumbuh. Terus juga nanti yang ada teman-teman nih, itu nafsu makannya itu ya ampun, itu pasti ada. Dan yang namanya makan itu pasti sering, nah sesering mungkin makan tapi dengan porsi sedikit teman-teman, jangan memantang makanan. Nah kalau memang ya kalian nih ya pasangan teman-teman ini punya mah yang akut ya, terus itu ya kita harus selektif memilih makanan. Tapi yang tidak punya mah yang akut ya itu bebas bisa makan apa aja. Nah ayo jangan pantang makanan teman-teman ya, kalian harus bisa memperbaiki pola makan tadi ya. Yang penting tidak makan yang makanan yang pedas dulu kalau yang memang lambungnya itu benar-benar ya bermasalah. Terus jangan yang bersantan, berminyak, terus minuman yang beralkohol, yang kafein, yang asam, terus yang bersoda itu hindari dulu. Nah teman-teman, kalau dokter sudah memberikan hasil pemeriksaan ya atau diagnosa dokter itu hasilnya semuanya aman, itu harus percaya teman-teman ya. Harus pasangan teman-teman itu yakin bahwa iya hasil dokter itu aman, hasil dokter itu baik-baik aja, Mbak. Ya kenapa ya? Itulah pasangan teman-teman itu sehat ya. Hanya tadi ya yang namanya anxiety psychosomatic disorder itu selalu saja mengobrak-abrik yang namanya pola pikir nih teman-teman ya. Pikirnya selalu saja mambrah-mambrah, selalu saja negatif ya, nggak ada yang namanya positif. Itu memang tugasnya anxiety teman-teman ya, merusak yang namanya semangat atau mental ini pasangan teman-teman. Jadi ayo teman-teman semuanya para pendamping ya, bangkitkan lagi, bangunkan lagi mental pasangan teman-teman itu yang sudah runtuh ya, yang karena gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini, mereka itu tidak nyaman sehari-harinya, selalu saja ada sensasi, selalu saja murung, tidak ceria, mengurung diri di kamar. Nah itulah ciri khas ya, ciri khas dari anxiety psychosomatic disorder seperti itu teman-teman, meruntuhkan mental semua para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Nah ayo latih lagi mental pasangan kita ini, ajak keluar rumah ya, jangan selalu berada di zona nyamannya di dalam rumah, kamar tidur terus ini ya, masih saja ketakutan, masih saja selalu pikirannya takut takut pingsan. Enggak ya, saya yakin enggak, ajak keluar ya. Yakin enggak pingsan, coba deh ya. Jadi itu dulu ya, buang jauh semuanya. Nah pokoknya ya teman-teman, sensasi apapun yang pasangan teman-teman itu derita ya, alami, itu benar-benar tidak membahayakan teman-teman ya. Jadi jangan perlu khawatir teman-teman, buang cemasnya. Kalau pasangan teman-teman ini masih cemasnya tinggi, terus rasa khawatirnya itu berlebihan, yang ada ya nggak akan cepat sembuh nanti ya. Itu dulu pola pikir negatifnya itu abaikan, alihkan ke latihan ke hal-hal yang positif ya, abaikan semuanya pikiran buruknya. Yakinkan lagi pasangan teman-teman itu semuanya everything it's okay gitu teman-teman. Nah teman-teman para pendamping itu harus sehat, harus yang namanya kuat, harus yang namanya semangat. Pokoknya Bunda nggak akan pernah yang namanya bosen-bosen selalu mengingatkan, ayo pendamping ini ya lebih lagi semangat menjaga kesehatan juga ya, atur lagi semuanya dengan baik, terutama program lagi pasangan kita ini teman-teman ya, untuk selalu konsisten pada metode-metode yang sedang dijalani agar kalian bisa cepat sembuh ya, agar pasangan teman-teman ini bisa lagi cepat sembuh ya teman-teman. Pokoknya jangan pernah yang namanya putus asa, jangan pernah yang namanya itu gundah gulana terus, jangan ya. Usahakan pasangan kita itu happy teman-teman, bahagia. Nah cara-caranya gampang banget, sederhana banget. Silakan kalian ya para pendamping bisa menerapkan
yang sudah kami sampaikan di video-video kami di channel Bunda NH ataupun di channel Kang Sunandi. Semua ini ya teman-teman itu berdasarkan pengalaman kami teman-teman. Jadi kami di sini teman-teman itu ingin pasangan teman-teman itu tetap sehat, kembali pulih ya, bisa melakukan aktivitas apapun, pergi kemanapun itu bebas tanpa anxiety. Ayo bebaskan ruang gerakmu ya, bebaskan ya, bebaskan pola pikir negatifnya, buang jauh agar kalian bisa sehat, bisa sembuh. Sensasi-sensasi yang datang bisa kabur ya, bisa minggat. Nanti teman-teman mau sensasi bagian kepala yang tadi ya, kepalanya sakit, kebas, terus kelingan sampai dengan telinga berdenging, telinga sakit, bunyinya telinga berdengingnya itu terlalu lama, itu nggak apa-apa ya. Terus napas terasa berat, sensasi-sensasi di bagian dada, bagian kaki, semuanya tangan. Nah, itu cara mengatasinya dengan cara-cara sederhana. Jadi, ayolah ya, terapkan semuanya teman-teman ya. Tegaskan lagi ke pasangan teman-teman, kapan kalian mau sembuh gitu bilangnya. Ayo sayang, ayo rangkul ya. Ayomi pasangan kita ini ya untuk melakukan cara-cara sederhana dengan konsisten ya, olahraga jalan kaki di pagi hari, terkena sinar matahari, udaranya segar, oksigennya juga itu gratis teman-teman, nggak perlu tabung oksigen ya kan. Nah itu juga ya oksigennya di pagi hari itu ya, kalau kita hirup udaranya itu segar banget teman-teman, itu bisa memperlancar oksigen mengalir ke ini ya, ke otak, ke kepala, akhirnya apa, kita fresh terus kan ya, pikirannya jadi tenang, jadi rileks. Teman-teman, ayolah ajak teman-teman itu untuk bangkit, tidak lagi terus-terusan rebahan agar sensasinya minggat. Kalau bergerak minggat beneran deh, cobain. Yang masih belum ya melakukan olahraga jalan kaki di pagi hari ya, tarik teman-teman pasangan kita itu, tarik, ayo jangan rebahan terus ya, ayo ajak misalkan ke warung, terus belanja ke mana, ke pasar ya, jalan kaki sambil olahraga. Nanti yang ada teman-teman ya, tadi selain hormon bahagia, nah rasa percaya dirinya juga itu akhirnya ada lagi teman-teman, yang mereka selalu takut keluar rumah, selalu cemasnya itu datang, nggak akan ada lagi nanti, saya yakin itu teman-teman ya. Nah semuanya teman-teman, para pendamping, saya ingetin lagi, jangan pernah bosan-bosan, selalu mengingatkan pasangan kita ini untuk bisa mengabaikan pola pikir negatifnya agar bisa cepat pulih ya, bisa cepat lagi yang namanya ceria, bahagia. Nah gitu teman-teman. Nah teman-teman semua, itulah apa yang saya sampaikan ya berdasarkan pengalaman saya teman-teman semuanya bersama suami. Akhirnya suami saya bisa sembuh total secara alami ya, sembuhnya itu tanpa obat, tanpa herbal, sampai dengan sudah sehat, sudah sembuh pun jangan lupa tetap olahraga jalan kaki di pagi hari. Semuanya itu sangat bermanfaat banget teman-teman ya, terutama khusus untuk para pendamping. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Jangan pernah mengeluh ya, lakukan semuanya dengan ikhlas, lakukan semuanya dengan sabar dan setulus hati teman-teman, agar pasangan kita ini bisa termotivasi untuk bisa cepat pulih dan terbebas dari anxiety psychosomatic disorder. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kesembuhan bagi pasangan teman-teman semuanya, baik istri ataupun suami yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder. Nah terima kasih yang sudah menyimak sampai tuntas video-video saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.